Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki Ramadan yang ketiga nih, dan teman-teman juga masih disibukkan dengan pembelajaran intensif UTBK, dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengisi kegiatan Ramadan ini dengan baik melalui belajar dan juga dimudahkan nanti saat UTBK. Teh Indah, mohon maaf ya kalau misalkan saintek 1 sedikitan gitu ya. Karena ada anak-anak kita yang lagi berjuang buat UTBK, kemudian ada juga yang lagi perjalanan menuju tempat UTBK yang besok akan UTBK. Jadi banyak banget nih yang tidak bisa hadir untuk sesi kali ini. Gitu. Iya, jadi kalau nggak apa-apa teh. Jadi manfaatkan aja ya teh yang sedikit ini. Jadi kalau misalkan nggak ada yang jawab langsung todong juga nggak apa-apa, mumpung sedikitan. Iya, ini teh jadinya berapa orang? Hari ini Oh, berarti berempat ya? ada beberapa sih. Tar dulu, 1, 2, 3. Iya, emang 4-an. Sisanya yang besok sama hari ini lagi UTBK. Jadi yang besok UTBK tuh lagi pada persiapan. Jadi kemungkinan nggak banyak yang bisa join. Iya, nggak apa-apa. Kania lagi ngapain nih? Oke. Nah, mungkin nanti bisa tektokan sama yang sedikitan ini ya teh ya, digolah aja nggak apa-apa. Biar aktif teman-teman ya. Oke. Mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita langsung saja ke pembelajaran yang membahas kimia 4 bersama Kak Indah. Kepadanya dipersilahkan. Iya, teman-teman, seperti biasa, kita akan melakukan pretest dulu di awal. Ini silakan join quizisnya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang termokimia dan laju reaksi ya. Nah, jadi yang pertama akan kita bahas itu adalah termokimia. Ini pada masih ingat nggak termokimia itu bahas apa aja sih? Bahas tentang energi, hukum Hess. Energi ada delta H ya. Ya, entalpi. Entalpi itu apa, Mas, ingat nggak? Itu tuh produk dikurangi reaksi. Kurang tahu sih, Kak, lupa. Jadi pokoknya entalpi itu adalah energi ya. Energi yang dibutuhkan atau dihasilkan oleh reaksi. Nah, dalam reaksi kimia itu kan sebenarnya itu tuh ada 2 jenis ya entalpi jenis reaksi itu ada 2. Yang pertama itu ada endotherm, satu lagi ada apa? Masih ingat nggak? Exotherm. Bedanya apa ya endotherm sama exotherm?
Kalau exotherm itu reaksinya melepaskan kalor, Ya. terus reaksinya menghasilkan energi, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, delta H bernilai negatif, terus terjadi kenaikan suhu, sedangkan endotherm kebalikannya dari itu semua. Jadi kalau misalnya endotherm, dia itu butuh energi ya. Butuh energi atau butuh kalor. Nah, terus delta H-nya itu nilainya positif. Jadi nanti kalau misalkan kalian nemu delta H bernilai positif, berarti dia itu tandanya butuh energi. Kalau misalkan delta H-nya itu bernilai negatif, berarti dia itu menghasilkan energi. Nah, contoh kalau misalkan kalian melarutkan NaOH. Kalau melarutkan NaOH ke dalam air ini nanti kalian itu akan merasakan bahwa gelasnya ini itu akan terasa panas. Berarti kalau terasa panas dia jenis reaksinya apa? Endotherm apa exotherm? Exotherm. Exotherm ya jenis reaksinya. Nah, kenapa dia bernilai negatif? Katanya kan dia melepaskan kalor nih, menghasilkan energi kan, berarti ini itu dia menghasilkan energi. Kenapa kalau misalkan menghasilkan energi nilainya negatif? Ada yang bisa jelasin nggak? Karena dia melakukan usaha, jadi energi dari sistem itu keluar. Iya, benar. Jadi energi dari sistem, jadi kan ada sistem, ada lingkungan yang ingat kan ya. Jadi sistem itu adalah objek yang kita objek yang kita pantau. Misalkan ini kan berarti objeknya itu adalah larutan di dalam gelas dan lingkungannya itu adalah di sekitar objek yang kita lihat kan. Nah, sistemnya ini mengeluarkan kalor nih. Karena sistemnya ini mengeluarkan kalor, otomatis sistemnya ini tuh energinya itu berkurang. Nah, sehingga nilainya itu akan semakin negatif kalau misalkan dia itu mengeluarkan energi. Jadi, sebenarnya entalpi itu kita itu melihat sistem sebagai objeknya gitu. Nah, dan sebaliknya kenapa kalau misalkan butuh energi, dia nilainya itu positif. Karena dia itu menerima energi dari lingkungan ke sistem kan. Makanya dia itu akan semakin bertambah energi sistemnya sehingga nanti nilainya dia jadi positif gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Enggak ya, cukup jelas ya. Ya, Kak. Nah, sekarang kita bahas untuk prioritas nomor 1. Jadi di sini ada entalpi untuk reaksi pembakaran hidrogen dengan oksigen yang menghasilkan H2O dalam bentuk uap air. Nah, dia itu entalpinya itu adalah minus 836 kilojoule. Nah, berarti kalau misalkan ini nilainya, berarti dia butuh atau melepas energi? Melepas. Melepas ya, karena ini nilainya negatif. Jadi dia exotherm. Nah, sekarang pernyataan berikut yang benar adalah, perubahan entalpi pembentukan uap air adalah 883,6. Nah, ini kira-kira dia pembentukan uap air bukan? Bukan. Bukan ya. Maka yang ini salah. Kemudian, pembentukan 1 mol uap air diperlukan 281,8, benar nggak? Salah, itu diperlukan. Ini ya, salah, ini diperlukan, harusnya itu mengeluarkan ya. Terus yang nomor 3, pembakaran 1 mol gas H2 diperlukan 241,8, benar nggak?
Salah. Salah ya, karena ini itu harusnya itu mengeluarkan. Kemudian nomor 4, pembentukan 2 mol uap air dilepaskan 483,6, benar nggak? Betul. Betul ya. Jadi lihat di reaksinya sini. Jadi di sini tuh kan ada H2O ya. Nah ini kan koefisiennya 2. Nah koefisien 2 ini itu menandakan bahwa dia itu 2 mol H2O. Jadi masih ingat kan ya, kalau misalkan koefisien itu sebanding dengan molnya ya. Makanya di sini itu diasumsikan bahwa H2O-nya itu sebanyak 2 mol dan dia ini itu nilainya itu dilepaskan. Ini kan ini kalimatnya udah benar berarti kan ya, dilepaskan 483,6 kilojoule. Berarti ini kalau D aja jawabannya apa berarti? Jawabannya D ya. Iya. Nah, ini teman-teman udah pada tahu kan ya kalau ada soal kayak gini tuh option A, B, C, D, E-nya apa aja? Udah. Udah ya, sip. Berarti aku nggak usah ngasih tahu ya. Oke, Tapi tadi di terus? kuisis nggak ada reaksinya, Kak. Iya, nggak ada reaksinya. Oh, nggak ada reaksinya? Ya. Iya, jadi bingung. Oh, gambarnya nggak muncul ya? Iya, Kak. Iya, nggak muncul ada, Kak. gambar. Oh, ya udah. Untuk yang ini, yang dapat disebut kalor pembentukan adalah perubahan entalpi bagi reaksi yang mana. Kalau misalkan pembentukan, ini berarti dia itu harus terbentuk dari unsur asalnya. Nah, kayak misalkan ini kan berarti pembentukan CO ya. Ini kan berarti ada unsur asalnya itu adalah C dan O kan. Nah, karena O itu tidak bisa sendiri, maka ini harus 2. Masih ingat kan ya kalau unsur-unsur di protik apa aja? Ingat nggak? Unsur diatomik kok di protik. Sorry. Yang Diatomik. gas kan kayak? Apa? Yang gas kalau di atom itu bentuknya? Yang apa? Bentuknya yang gas gitu. Pokoknya dia itu, unsur diatomik itu, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya itu O2, terus N2, terus H2, Cl2, Br2. Nah, ini contoh-contoh unsur diatomik, jadi dia itu nggak bisa, misalkan C plus O. Nah, ini tuh nggak bisa, dia tuh pasti O2 gitu. Terus ini kan ada unsurnya itu C sama O ya, berarti di sini C plus O2 dia akan jadi CO gitu. Nah ini berarti kita tinggal setarain, ini kan karena ini 2, ini kan di sebelah kanannya 1 nih. Supaya yang ini jadi 1 juga, maka yang ini kali setengah gitu. Berarti kalau 1 ini benar ya. Nah kira-kira untuk yang nomor 2 ini reaksi apa? Reaksi pembakaran, Kak. Ini reaksi pembakaran ya. Coba nomor 3 nih. Ini reaksi pembentukan bukan? Ya, nomor 3 Iya. pembentukan. Iya. Terus yang keempat nih reaksi pembentukan bukan? Itu Bukan. Pemecahan. Ya. Penguraian. Ya, ini penguraian. Jadi ini yang benar adalah poin 1 dan 3. Jawabannya apa kalau 1 dan 3 benar? C. Bukan B, ya B, ya? salah. B. Ya, Ya, B. Aku lupa. Jawabannya 1 dan 3 benar, B ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Jadi kalau misalkan pembentukan standar, kalau pembentukan standar, usahakan bahwa senyawa yang terbentuknya itu dia itu 1 ini koefisiennya, karena ini tuh kalau pembentukan standar itu untuk 1 mol.
Sehingga nanti yang kita utak-atik koefisiennya itu adalah yang sebelah kirinya, bukan yang ininya. Sebenarnya kan kita bisa ini mengalihkan, ini kan gini kan, C plus O2, ini jadi CO gitu kan. Nah, sebenarnya kita ini bisa kalikan 2 kan ya, ini di sini gitu ya. Nah, tapi ini tidak standar karena kalau pembentukan standar itu harus 1 mol, jadi ini koefisiennya harus 1. Gitu. Terus prioritas nomor 2, kalau prioritas nomor 2 tadi ininya muncul nggak? Ada, Kak. Oh, ada. Muncul. Nah, sekarang yang ditanya adalah perubahan entalpi pembentukan CO. Berarti ini kan pembentukan CO ya, berarti reaksinya gimana? Halo? Berarti C ditambah Tambah O aja. O2. 2. 2. Ini jadi CO gitu ya, ini kali setengah. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari dulu yang, ini kan ada persamaan reaksi 1, ada reaksi 2. Nah, C ini kebetulan ada di persamaan reaksi 1 ya. Dan koefisiennya udah sama, ini 1, ini juga 1. Berarti delta H-nya tetap ya, minus 394 gitu kan ya. Nah, terus yang CO-nya ini ada di persamaan 2 ya, ini kan. Tapi yang ini kita maunya 1 koefisiennya dan ada di sebelah kanan, berarti ini kan yang asalnya negatif, kita ubah jadi positif ya. Nah, Iya, Kak. terus karena ini pengennya 1, ini ada 2, berarti harus diapain? Dibagi 2. Bagi 2 ya, jadi 565 dibagi 2. Berapa 565 bagi 2? 200. Berapa? 282,5. 2,5. 282,5. Ini berarti hasilnya berapa? Min 111,5. Iya. Nah, berarti ini itu untuk 1 mol. Ini kan untuk 1 mol nih. Karena tadi reaksinya kan yang standar ya, ini kan koefisiennya 1. Nah, dia mintanya ini kalau misalkan CO-nya itu ada 56, berarti kita harus hitung molnya dulu. Berarti mol CO sama dengan masanya kan 56 nih. Dibagi sama MR-nya itu 28. Jadi berapa nih? 2. 2 mol. Nah, berarti nanti mol entalpinya itu jadi minus 111,5 dikali 2. Jadi berapa? Minus 223,0. Minus 223 kilojoule ya. Jawabannya adalah yang C. Yang C. Ada yang mau ditanyain nggak? Jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Sekarang untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 coba dikerjain dulu deh. Caranya sama kayak yang tadi.
Berapa jawabannya? Yang D bukan, Kak? Ini ya, coba kita bahas sama-sama ya. Jadi ini kan berdasarkan data ini kalor pembakaran di metil ether adalah, nah berarti kan dia itu dan di sini itu dia itu dinyatakan bahwa dia itu dilepaskan ya. Nah berarti delta H-nya itu positif atau negatif? Minus ya, karena dia Oh dilepaskan iya. kilojoule. Nah terus sudah kayak gitu, ini kan untuk 1 mol, berarti kita tulis dulu, cari dulu molnya karena dia dimintanya 2,3 gram, berarti molnya itu akan sama dengan 2,3 dibagi sama 46, ini sama dengan 0,05 mol ya. Nah, berarti delta H-nya itu sama dengan minus 82,5 dibagi 0,05. Jadi minus 1650 kilojoule. Gitu. Yang ini jawabannya ya. Gitu. Tadi salah di tandanya aja ya berarti. Iya, Nah, ini. dilepaskan. Jadi ini dilihat ya ininya dia dilepaskan atau menerima. Kalau misalkan kalimatnya menerima kalor, berarti ini baru delta H-nya itu sama dengan positif. Jadi hati-hati ya baca soalnya. Terus nomor 3, bila diketahui data energi ikatan rata-ratanya sebagai berikut. Nah, yang ditanyakan adalah entalpi untuk reaksi ini. Kalau misalkan menentukan delta H dari energi ikat, berarti delta H-nya itu akan sama dengan energi ikat reaktan dikurangi sama energi ikat produk ya. Nah, ini kan reaktannya itu ada H2 nih. Berarti kita harus urai dulu kalau H2 itu kan berarti ikatannya begini kan. H dengan H gini kan ya. Ini terus ditambah Cl2 berarti Cl dengan Cl. Terus sudah kayak gitu ada H dengan Cl gini ya. Sebanyak 2 gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukin angkanya energi ikat H dengan H itu 436. 436. Terus berarti ini ditambah Cl dengan Cl 243. Dikurangi ini 2 dikali, ini jangan lupa ya dimasukin. Terus HCl-nya 431. Berapa nih berarti dihitung? 76 min 862. Berapa? 679. 9 dikurangin 862. 862. Berarti ini minus ya. Minus berapa? 7. 70. Kok 7 sih? Salah. Ini tuh 3. Terus 5. 8 ya? Ya, 81. 1. Jadi jawabannya adalah minus 183. Yang C ya. Pada benar nggak ngerjain soal nomor 3? Benar, Kak. Benar, Kak. Jadi intinya itu ya. Jadi energi ikat reaktan dikurangi yang produk. Nah, terus. Ini sama berarti kalau misalkan yang ini, itu kita lihat dulu nih reaksinya udah setara belum? C di kiri kan ini 1, di kanan 1, berarti udah ya. Terus Cl di sini 2, di sini juga nih 1, 2, berarti udah. Terus H di sini 4, di sini 3, tambah 1, 4, berarti udah setara ya. Nah berarti kita tinggal urai, berarti ini kan C-nya, ini mengikat H, ini kan ada 4,
terus ditambah CL, terus ini kan C mengikat, H-nya ada 3, terus CL-nya 1, ditambah sama HCl. Nah, terus kita masukin aja nilainya, delta H, ini akan sama dengan, ini kan berarti C mengikat 4 ya, 1, 2, 3, 4 kan. Berarti ini 4 kali CH, ditambah ini CL dengan CL-nya 1, dikurangin, ini kan berarti C mengikat 3 ya, 1, 2, 3, 3H, berarti ini 3 dikali CH, ditambah ini C dengan CL ya, 1, ini, terus ditambah H dengan CL. Udah, nah terus udah kayak gitu kita masukin angkanya, berarti 4 CH-nya kali 414 ditambah CL-CL-nya 244 dikurangin 3 dikali CH-nya 414 ditambah C dengan CL-nya 326 ditambah H dengan CL-nya 432. Coba hitung berapa nih? Hasil akhirnya min 100, Kak. Min 100 kilojoule per mol. Ini teman-teman yang lain benar 100 hitungannya? Halo? Soalnya yang itu apa yang reaktannya 1900 dikurangi 2000, Kak, jadi min 100. Berarti jawabannya A ya. Udah. Nah, terus ini. Persamaan termokimia reaksi gas N dan kepotong. Gas N dan gas H2 adalah sebagai berikut. Nah, ini reaksinya. Terus, bila energi ikatan H dengan H dan N dengan H berturut-turut adalah 436 dan 946, maka energi ikatan rata-rata N dengan H dalam molekul NH3. Nah, ini berarti dibalik. Berarti ini kan minus 92 gitu ya. Sama dengan N, ini kan N dengan N-nya berapa nih? Eh, 436. Bukan. Ini kayaknya salah ya. Iya, bingung jadinya. Ini harusnya NN, karena yang ditanyain NH kan. Berarti ini 436 ditambah 3, ini kan ada koefisiennya 3 ya. Dikali ikatan H dengan H, ini kan berarti gini ya. H dengan H berarti 3 dikalikan dengan, oh enggak, kebalik. Ini harusnya 946. Bentar, coba kita ulang. Ini minus 92 sama dengan 946 ditambah ini 3 dikalikan dengan 436 gitu ya. Dikurangi sama 2 dikali NH3 itu kan bentuknya begini ya. N, H gini ya. Nah, berarti NH3-nya itu ada. Kan yang ditanya adalah energi ikatan rata-rata N dengan H. Berarti ini itu jadi karena koefisiennya 2, ini kita simpan 2, terus udah kayak gitu karena ikatan N dengan H-nya itu ada 3, berarti ini 3X gitu ya. X itu adalah energi dari yang kita mau cari, ini NH3. Berarti ini minus 92, ini ditambahin berapa nih?
3 kali 4, 36 berapa? 1308. 946 ditambah 1308 dikurangin 6X ya. Ya, Kak. Nah, berarti ini jadi berapa? 6X Sama sama dengan minus 225 92 ditambah 92. 234 391 92 di tambah 2254. Kenapa ditambah bukan dikurang? Kan ini pindah ruas ke sana kan? Iya, Terus yang ini, oh ya deh, 92 tambah 946 ditambah 1308 ya. iya. Jadi X ini nanti tinggal dibagi 6, berapa nih hasilnya? 391. 391 Ya, kilojoule per mol. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau cukup jelas? udah cukup jelas, Kak. Jadi ini mah dibalik ya, tadi itu kita disuruh ngitung ini delta H-nya, sekarang disuruh ngitung energi ikatnya. Gitu. Terus ini yang nomor 4. Dalam kalorimeter sederhana, kapasitas kalornya diabaikan, dilarutkan 4,25 gram LiCl ke dalam 395,75 air. Kalor pelarutan LiCl adalah minus 40 kJ per mol. Suhu sistem kalorimeter itu meningkat dari 25 menjadi 2,75. Kalor jenis larutan LiCl yang terbentuk adalah, nah berarti ini kan kita itu pakai rumus Ki reaksi kan? Gini. Ini tuh berarti kan kapasitas kalor tuh diabaikan. Berarti ini tuh M, C, kali delta T gitu kan ya. Terus kalor pelarutan LiCl. Berarti gini kan ya. Ini itu akan sama dengan minus 40 gitu ya. Ini tuh kan masanya nih M-nya itu berarti kan 4,25. Kalor jenis larutan LaCl-nya itu yang ditanyakan. Terus delta T-nya itu 2,5. 2,5. Ini berarti C-nya berapa? C-nya itu berarti minus, nggak usah dimasukin minusnya berarti. Ini berarti 40 dibagi 4,25 dikali 2,5 berapa nih? Kayaknya bakal gede nih hasilnya. Joule. Oh, berapa nih hasilnya? Jadi 3,765. 765. Itu dibulatin. Ini. Iya. Sebentar. Ya.
3,76. Oh, 3,765 ini kilojoule. Joule. Ini kan, ini coba kita ubah dulu deh. Ini kan kilojoule per mol ya. Berarti coba kita ubah dulu, bentar. Coba diubah dulu 40 kilojoule per mol itu ke joule. Dari kilojoule ke joule itu dikali 1000 kan ya? Ya Kak, betul. Dikali 1000 apa dibagi? Dikali. Dikali kan? Ini kan berarti 40.000 kan? Iya gitu dikali ya, kilojoule ke joule. Iya sih. Terus sudah kayak gitu, ini kan berarti 40 kilojoule per mol ini sama dengan masanya 4,25 gram. Ini kan udah. Terus ini dikali C-nya, kali delta T-nya itu 2,5 derajat Celcius itu kan. Nah, berarti C-nya itu sama dengan 40.000 dibagi 4,25. Ini kan, ini udah joule. Ini joule per mol dikali 2,5. Berapa nih? Ini gram, ini delta. Ini kan. Berapa nih berarti? Berapa? Mungkin teh dicari kalornya dulu yang jadi sikinya sama dengan mol dikali delta H mungkin. Soalnya kalau ini hasil ini pasti lebih besar dari yang tadi, pasti lebih besar, makin besar. Q sama dengan delta H per mol gini. Ini. Delta H kali mol. Dikali, Kak. Kan delta H itu kan sama dengan Q per mol kan? Ini kan? Berarti Q itu kan sama dengan delta H dikali mol gitu kan ya? Iya. Tadinya aku tuh mau ngitung ini dulu, baru nanti dikalikan sama molnya. Bakal sama aja nggak? Coba. Ini kan segini, terus molnya itu berarti kali 4,25 bagi 2,300.
Berarti kalau misalkan apa namanya Q gitu, delta H itu kan sama dengan Q per mol ya. Berarti Q itu sama dengan delta H dikali molnya. Nah, Q itu sama dengan delta H-nya kan yang ini ya. Iya, Kak. Berarti kan 40 dikali molnya kan ini ya. Dari sini kan Iya. Jadi 0,1. 4,25 bagi 42,5. Ini jadi berapa Q-nya? 4. 4. Ini. Tapi Iya. ini satuannya jadi kilojoule. Kilojoule. Nah, terus baru masuk ke rumus yang tadi. Iya, Kak. Ini. Nah, ini tuh berarti M-nya itu 4,25. Ini C. Delta T-nya 2,5. Ininya 4 gitu. Berarti C-nya itu akan sama dengan 4 bagi 4,25 kali 2,5 gitu. Berapa hasilnya? Nol koma 37. Iya. 38. Tapi ini kalau kayak gini, ini satuannya bukan joule, tapi masih kilojoule nggak sih? Iya, Kak. Kilojoule Jadi gram per derajat Celcius. Soalnya ini kita belum rubah ininya. Belum merubah ke joule. Kalau misalnya dirubah ke joule kan berarti ini 4.000 ya. Ya nggak? Iya, Kak. Bentar ya. Hmm. Kalau 4.000, ini kan 4,25 dibagi 42,5. 0,14. 4.000 dibagi 4,2. 300.
Ini kalau misalkan ininya kilojoule baru ada jawabannya ya. Betul, Kak. Ya, Kak. Bentar. Kalau pelarutan itu berarti kalau itu kan entalpi itu ada entalpi pembakaran, terus penetralan, terus pelarutan itu langsung LICL-nya. Kalau 395,75 oh, 4.000 bagi 395,75 dikali 2,5. Nah, ini jadi gini. Nggak mau dia. Ya udah. Jadi gini, ntar. Ini kita coret dulu ya, sampai sini. Nah, jadi kalau misalkan, ini kan, ini aku lupa nih, ini kan kalor pelarutan ya. Kalor pelarutan kan. Nah, kalau kalor pelarutan itu yang menghasilkan panasnya itu kan uap airnya. Masanya itu adalah massa airnya. Di sini kan volume dari airnya itu adalah 395 kan, 0,75. Nah, karena rho air itu kan sama dengan 1 ya, 1 gram per mililiter. Maka si masanya itu akan sama dengan volumenya kan. Jadi masanya itu 395,75 gram. Sampai sini bingung nggak? Halo? Oh iya, Kak. Ya, Jadi kan paham, Kak. rho itu sama dengan M per V kan? Nah, jadi kan karena rho-nya ini 1, ini kan 1 sama dengan masanya yang kita pengen carikan. Volumenya itu adalah 395,75. Ini kan berarti masanya itu 1 kali ini kan. Berarti kan volumenya itu sama kayak masanya, segini kan. Nah udah kayak gitu. Tadi ini yang 4 kilojoule kita ubah ke joule, jadi kan 4.000. 4.000 joule, berarti ini 4.000 sama dengan masanya itu 395,75 dikali C-nya yang kita cari dikali delta T-nya 2,5. Ini berarti C-nya itu kan sama dengan 4.000 dibagi 395,75 dikali 25 gitu. Ini kan ini udah joule, ini udah gram, ini udah derajat Celcius. Jadi ini hasilnya 4 joule per gram derajat Celcius gitu. Jawabannya jadi yang D. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Sudah paham, Kak. Udah ya? Jelas. Masih dicerna. Kalau misalkan jadi entalpi itu kan ada entalpi itu ada entalpi pelarutan, terus ada entalpi pembakaran, terus ada entalpi apa lagi ya?
dulu, aku lupa. Penetralan. Delta H penetralan. Terus satu lagi tuh ada yang pokoknya dia itu hanya berubah dari wujudnya doang. Misalkan asalnya itu misalkan jadi peleburan. Nah, kalau misalkan delta H pelarutan sama penetralan, ini yang dilihatnya itu H2O. Terus kalau misalkan peleburan, ini yang dilihatnya itu misalkan peleburan dari logam Na kan ini S. Ini menjadi Na gini kan dalam bentuk liquid. Nah, ini yang dilihatnya itu adalah si M-nya itu adalah massa dari Na-nya, tapi kalau pelarutan sama penetralan itu H2O-nya airnya gitu. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah, Kak. Udah. Oke. Terus kita ini ya ke laju reaksi ya, ini belum kebahas, bentar lagi harus post test. Oke. Yang ini. Pada setiap kenaikan suhu 10 derajat, laju reaksi meningkat 2 kali. Laju reaksi pada 60 derajat Celcius jika dibandingkan pada 20 derajat Celcius akan meningkat sebanyak. Berarti gimana? Ini kan 20 ya awalnya. 20, terus ini naik kan jadi 30, jadi 40, jadi 50, jadi 60 kan. Nah, berarti setiap 10 ini dia naik 2 kali, berarti ini 2, ini 2, ini 2, ini 2 gitu kan ya. Berarti kan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16. Hah? Oh ya, 16. Berarti jawabannya adalah yang 16 kali ya. Ada yang benar nggak tadi 16 kali? Benar, Ada, Kak. Oke. Yang suatu reaksi mempunyai ungkapan laju V sama dengan K P kuadrat kali Q. Bila konsentrasi masing-masing reaksi diperbesar 3 kali, maka laju reaksinya diperbesar. Berarti ini kan gini aja. V sama dengan ini K. Konsentrasi masing-masing reaksi. Berarti ini kan 3P ya. Ini jadi 3Q gitu kan. Berarti ini jadi K, ini kan dikuadratkan jadi 9 ya. 9P kali 3Q. Nah, ini tuh kan kalau misalkan awalnya, ini kan jadi P kuadrat, ini Q kan. Nah, awalnya ini kan hanya K sama dengan K P kuadrat kali Q kan. Nah, ini kan jadi K P kuadrat Q kan. Nah, ini berarti, ini kan jadi K 27 P kuadrat Q kan. Nah, ini KPQ kuadrat, ini P kuadrat Q, ini KP kuadrat Q. Berarti kan ini lebih tinggi 27-nya ya. Ini kan ada berarti 27 KP kuadrat Q gitu kan. Awalnya ini KP kuadrat Q, berarti jawabannya yang 27 kali. Bingung nggak? Enggak, Kak. Paham. Oke. Paham. Terus dalam wadah tertutup penguraian sulfur klorida itu menurut reaksi berikut. Nah, mempunyai laju R. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah laju reaksi akan semakin cepat selama reaksi berlangsung. Benar nggak? Ini belum tentu ya. Laju reaksi R menjadi lebih cepat jika volume wadah diperbesar. Laju reaksi itu dipengaruhi apa aja sih? Konsentrasi. Terus apalagi suhu, luas permukaan. Atas.
luas permukaan, terus katalis ya. Apalagi udah ya? Oh, ini suhu. Udah. Konsentrasi suhu luas permukaan. Nah, ini tuh kalau volume itu enggak ya, tapi kalau luas permukaan iya. Bedanya volume wadah sama luas permukaan apa? Halo? Kalau misalkan volume wadah itu kan berarti kan kotaknya nih, kotak reaksinya ya. Kalau misalkan luas permukaan itu kalau misalkan gula nih, gulanya itu kan misalkan asalnya bongkahan besar, terus sama kita diulek. Nah, jadi gulanya itu jadi lebih kecil-kecil kan. Nah, ini yang kita lakukan itu adalah memperluas luas permukaan. Jadi, apa namanya, kita bikin ukurannya menjadi lebih kecil sehingga luas permukaannya jadi lebih gede gitu. Terus konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju sebesar R. Konsentrasi SO2 Cl2 akan bertambah dengan laju sebesar R. Satuan konstanta laju reaksi K adalah M 1 per ms, berarti ini ya. Konstanta laju reaksinya karena ini itu order reaksinya 1, berarti ini itu molar aja. Molar per second. Konsentrasi SO2 Cl2 akan bertambah dengan laju sebesar R. Kalau SO2 Cl2-nya bertambah nggak? Berkurang. Berkurang kan? Berarti salah ya. Terus konsentrasi SO2 akan bertambah dengan laju sebesar R, bener nggak? Benar. Bener ya, yang C ya jawabannya? Ya, Kak. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak perihal laju reaksi sama termokimia tadi? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung post test ya. Bentar. Mangga masuk ke quizesnya, udah aku copy juga linknya. Kita jadi berlima ini berarti berenam berarti ya, nambah 2 orang.
Ayo 3 orang lagi. Ini yang lainnya ada masalah login atau gimana? Oke. 2 orang lagi. Seorang lagi. Tinggal titik berarti ya. Titi ada masalah login. Oke, kita mulai ya.
Maaf, Kenapa? ini soalnya sama kayak Iya. request ya. Atau salah? Gimana? Atau emang soalnya Iya bener, sama? Kak. Ini sama kayak pretestnya. Iya, semuanya. Iya, Iya, sama semuanya semuanya. sama. Oh, bentar. Hmm, 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 hmm. Mana ya? Hmm, hmm, hmm. Ya udah nggak apa-apa, jadi review aja. Oke, Kak, siap. Hmm. Aku salah ngasih link berarti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu menit lagi ya.
Oke, waktunya habis. Aku end ya. Oke, pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih teman-teman semua ya. Teh Yuni, terima kasih. Halo, Teh Yuni. Oke Teh, sebentar. Alhamdulillah ya, sekarang udah belajar mengenai kimia 4 dan teman-teman juga udah mendekati UTBK banget nih. Jadi semuanya harus tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari menjelang UTBK ini. Kepada Teh Indah juga makasih banget udah mengisi di sesi ini. Kalau misalkan Teh Indah mau live dari room ini, dipersilahkan. Teman-teman izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.